Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Jakarta Next Story ingin mengirimkan sebuah cerita di mana kami dulu mengeksplor salah satu bangunan horor di daerah Jakarta Selatan. Dan kami melakukan eksplor ini benar-benar tanpa berbekal ataupun ditemani oleh orang yang mengerti akan dunia gaib. Jadi kami pure sekumpulan pemuda yang ingin mencari tahu kebenaran tentang hal-hal mistis di berbagai tempat yang katanya horor tersebut. Dan kali ini kita ingin sedikit berbagi pengalaman kita pada saat mengeksplor salah satu bangunan horor yang menara miring di Jakarta Selatan. Sedikit yang kami ketahui tentang menara ini, jadi sejarahnya menara ini telah kosong selama kurang lebih beberapa belas tahun. Dan alasan menara ini dikosongkan itu ada berbagai macam versi. Ada yang bilang karena menaranya sudah miring, lalu juga karena kepengurusan manajemen menaranya tidak baik, dan berbagai alasan lain-lainnya. Cerita mengenai menara miring ini pun beberapa waktu yang lalu sempat kembali viral baik di Twitter maupun di YouTube. Pasti bagi orang-orang yang gemar mencari cerita horor, tahulah menara ini letaknya di mana. Namun kita sungkan untuk menyebutkan nama menaranya karena satu dan dua alasan. Mungkin langsung aja kita akan menceritakan pengalaman horor yang kita alami selama mengeksplor menara miring tersebut. Jadi awalnya kami melakukan eksplor ini meminta izin terlebih dahulu kepada penjaga keamanannya. Awalnya kami memulai perjalanan melalui basement. Pada pertama kalinya kami melewati lantai 1 basement menara ini, tidak ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang membuat kami merasa takut, karena hanya berupa bangunan tua dengan lantai yang kotor dan berdebu. Kami terus melanjutkan perjalanan dari basement 1, kedua, ketiga, dan keempat. Di basement keempat ini mulai terlihat beberapa tanda adanya makhluk halus, seperti beberapa teman kami yang merasakan bahwa kakinya atau anggota tubuhnya ada yang menyentuh. Padahal di basement lantai 4 ini tidak ada siapapun selain tim kami. Yang kami rasakan di aura basement lantai 4 ini benar-benar panas. Hampir tidak ada udara yang masuk ke basement ini. Selanjutnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah lobi. Tapi sebelum memasuki lobi, kami mencoba untuk masuk melalui pintu belakang, yaitu melalui pintu darurat yang berada di atas basement lantai 1. Saat kami hendak merangsak masuk ke arah lobi, kami melihat sesosok laki-laki yang sedang tidur menghadap ke arah salah satu pelosok di menara itu, tapi arah muka dan pandangannya tidak menghadap kepada kami. Terlihat juga ada beberapa triplek dan kursi yang tergeletak di dekat orang tersebut. Ada beberapa suara yang kami dengar, yaitu suara radio tua yang kami pun tidak terlalu memikirkan suara itu. Tapi yang kami dengar itu adalah suara radio. Kami hanya berusaha untuk masuk dengan pelan, karena kami merasa apabila kami berisik akan membangunkan orang tersebut. Pelan-pelan kami merangsak masuk ke lobi
Dan akhirnya pun di sana kami disambut oleh satpam atau penjaga menara ini. Saat kembali bertemu dengan penjaga menara ini, kami pun menanyakan beberapa hal tentang menara ini. Satu pertanyaan yang kami tanyakan adalah, apakah benar menara ini sedang direnov? Satpam itu hanya terkejut dan menanyakan balik kepada kami, dari mana Mas bisa tahu kalau menara ini sedang direnov? Kami semua langsung menyampaikan apa yang kami lihat saat di perjalanan sebelum menuju lobi. Kami bilang kepada penjaga itu bahwa kami melihat sesosok orang berparas seperti laki-laki sedang tidur di arah lantai basement 1 atau sebelum arah lobi lewat pintu darurat. Satpam itu hanya terkejut dan dia menyampaikan bahwa tiada orang selain penjaga menara ini yang berada di menara ini. Kami sontak langsung terkejut dan kaget. Lalu sosok apa yang berada di lantai basement 1 itu sebelum pintu mengarah ke lobi? Kami semua benar-benar melihat sosok itu dan kami benar-benar merasakan bahwa ada sosok yang sedang tidur di atas lantai basement 1. Tapi kami tidak menyangka bahwa sebelum kami ingin mengeksplor ke menara ini, kami sudah disambut oleh para pengisi atau makhluk halus yang ada di menara ini. Selanjutnya, kami pun mengeksplor lobi. Pada saat di lobi, perjalanan eksplor kami berlanjut. Aku dan temanku berdua mengeksplor lobi menara tersebut. Seperti layaknya menara-menara yang sudah terbengkalai, keadaan menara tersebut sangatlah rusak. Banyak debu dan juga peralatan-peralatan dan juga bekas-bekas bangunan yang telah runtuh. Di belakang lobi terdapat kamar mandi. Saya dan teman saya memutuskan untuk mengeksplor kamar mandi tersebut. Di dalam kamar mandi tersebut terdapat beberapa bilik yang terdapat di dalam kamar mandi. Saya dan teman saya memutuskan untuk masuk ke dalam bilik yang kedua. Setelah kami membuka bilik tersebut, kami mendapatkan sebuah map coklat yang biasa dipakai untuk melamar pekerjaan. Tergeletak di atas kloset yang tertutup di balik bilik kamar mandi tersebut. Sontak saya mengambil map tersebut dengan tangan saya. Ketika saya membalikkan map tersebut, terdapat tulisan yang membuat saya dan teman saya terkaget-kaget. Tulisan itu adalah, "Tolong saya." Tulisan itu ditulis seperti pulpen yang mau habis. Beberapa kali ditekan karena saat seperti pulpen yang mau habis, terus-terusan digoreskan ke map tersebut. Dan di tulisan "tolong saya" terdapat tanda seru 3. Saya masih sangat ingat sekali tulisan yang ada di map itu. Tapi saya dan teman saya mencoba berpikir memakai akal sehat. Mungkin sebelum kami mengeksplor tempat ini, ada segerombolan orang lain yang telah melakukan eksplor di menara tersebut dan memutuskan untuk menakut-nakuti para pengunjung yang memutuskan untuk mengeksplor menara ini selanjutnya. Ketika saya memegang kertas tersebut, sontak map itu teremas dengan sendirinya. Map itu teremas dengan sendirinya dan terlempar tanpa saya lempar. Sontak saya dan teman saya lari ketakutan karena memang keadaannya sangat mengagetkan. Kami tidak menduga kejadian itu akan terjadi. Setelah saya dan teman saya keluar, ada beberapa teman saya yang menanyakan kepada saya dan teman saya apa yang terjadi dalam kamar mandi tersebut. Saya ceritakan kepada teman saya apa yang terjadi dan apa yang kami lihat di dalam kamar mandi itu. Dan teman saya memutuskan untuk mengecek kembali apakah benar apa yang saya lihat dan teman saya lihat
yang ada di dalam kamar mandi itu. Ketika teman saya datang dan memasuki kamar mandi itu, memang benar terdapat map coklat yang saya lihat. Tetapi keadaannya kembali rapih dan tidak ada lecak sama sekali, dan tergeletak rapih di atas kloset seperti awal saya melihat. Sontak saya menyangkal pernyataan teman saya, karena saya merasa saat saya memegang itu, map itu terlemas dan terlempar dengan sendirinya. Tetapi teman saya bersikeras bahwasanya map itu tetap rapih dan tetap tergeletak di atas kloset dengan sangat rapih. Saya pun memutuskan untuk kembali mengeceknya, dan ternyata benar, kertas itu kembali rapih tanpa ada lecak satupun. Selanjutnya, kami memutuskan untuk melanjutkan kembali eksplor kami ke lantai atas. Pada saat rombongan kami menuju lantai atas, selama di perjalanan, saya selalu berada di paling belakang. Pada saat rombongan kami berada di tangga darurat, saya mulai merasakan gangguan-gangguan seperti ada yang mulai mengikuti saya, ada yang memanggil-memanggil, ada yang bernafas di belakang saya, dan pada saat itu saya tidak memberitahu rombongan. Saya tetap diam dan menjaga supaya rombongan kami tetap tenang dan tidak terjadi kepanikan. Selama melewati beberapa lantai, saya selalu mendengar suara di belakang saya. Saya juga selalu merasa ada suara nafas di belakang saya. Akhirnya setelah beberapa lantai saya naiki, saya memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan ya, tentu saja ada yang mengintip sebuah sosok hitam besar menuju ke arah saya. Akhirnya setelah melewati beberapa lantai dan saya mengalami gangguan-gangguan pada saat di tangga darurat, kita sampai di rooftop. Setelah sampai di rooftop, akhirnya saya merasakan hawa yang benar-benar berbeda. Dan saya akhirnya membujuk rombongan saya untuk turun, karena saya khawatir dengan kondisi teman-teman saya yang berada di gedung tersebut. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada teman-teman saya maupun saya. Tadi merupakan beberapa cerita yang kami dapatkan selama mengeksplor menara miring tersebut. Sebenarnya selain beberapa cerita yang kami bagikan barusan, masih terdapat banyak cerita lainnya, seperti salah satu teman kami yang benar-benar terdiam hingga badannya dingin dari perjalanan di lantai bawah hingga ke rooftop, dan dia benar-benar membisu. Kita semua pun bingung apa yang terjadi. Setelah selesai perjalanan eksplor, kita tanyakan kepada dia apa yang terjadi sebenarnya, kenapa kok diem aja, kok dingin badannya. Ternyata sekitar di lantai 14 atau 15 dia pun mengaku melihat sosok pocong. Namun anehnya pocongnya ini berwarna merah. Lalu juga ada teman kami yang melihat sosok kuntilanak merah di salah satu lantai di menara tersebut. Namun berbeda dengan yang tadi, teman saya yang melihat kuntilanak merah ini langsung berteriak dan juga lari. Ada juga salah satu teman kami yang dia sedang duduk dan beristirahat di sebuah kursi yang bekas kantor seperti itulah. Namun tiba-tiba kursinya tertarik dan dia seperti kaget. Akhirnya dia menarik balik kursi tersebut dan terjadi tarik-tarikan gitulah antar kursinya. Namun anehnya tidak ada sosok yang menarik kursi tersebut. Itu lalu sebenarnya kalau mau diceritakan semuanya sangat banyak ya. Kami hanya memilih beberapa cerita yang kami dapatkan pada saat eksplor itu. Selain menara miring ini pun, kami gemar melakukan eksplor di beberapa tempat horor lainnya di daerah Jakarta.
kami penasaran dengan keaslian, keangkeran dari tempat-tempat tersebut. Beberapa tempat yang pernah kami eksplor itu antara lain adalah Hotel Garuda di daerah Cilengsi, lalu juga pemakaman Tanah Kusir, ada juga di beberapa gedung sekolah, dan juga beberapa tempat angker lainnya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jika ingin mengetahui cerita lengkapnya dan tempat-tempat apa saja yang telah kita eksplor, bisa langsung cek di podcast kita yang ada di Spotify di podcast Jakarta Next Story. Tidak hanya pengalaman kita selama mengeksplor, di podcast kita itu juga banyak kok yang berbagi cerita pengalaman pribadi horornya, dan kita pun juga menemukan ternyata banyak kisah horor yang unik gitu yang dialami oleh teman-teman kita. Mulai ada yang dari disesatkan di perkampungan, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang unik yang bisa langsung didengar saja di podcast kami @Jakarta Next Story. Mungkin sekian dulu cerita kami dari podcast Jakarta Next Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.